Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengisyaratkan masuknya Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Isyarat tersebut disebutkan Kaisang pada penutupan Rakorwil PSI Jawa Timur. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengisyaratkan masuknya Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Hal tersebut tersirat saat Kaisang memberikan arahan di hadapan para pengurus dan kader PSI Jawa Timur di Surabaya. Kaisang menyebut jajaran PSI daerah harus memperkuat struktur kepengurusan, dan setelah itu Ketua Dewan Pembina yang dirahasiakan namanya tersebut akan muncul. Dari Ketua Dewan Pembina kita ini fokus untuk struktur. Udah nggak usah mikir yang lain-lain dulu. Kita fokus perbaiki struktur, kita benahi, kita selalu evaluasi supaya roda organisasinya bisa terus bergerak. Nanti kalau sudah komplit, beliau akan muncul dengan sendirinya. Kalau sekarang kan masih ngumpet-ngumpet, walaupun nggak ngumpet-ngumpet juga ketahuan juga. Cuma nanti biar secara resmi. Kaisang menambahkan nantinya setelah diumumkan nama Ketua Dewan Pembina yang akan menjadi tokoh sentral PSI, elektabilitas PSI diharapkan akan semakin kuat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Tambayong, iNews melaporkan. Kembali di Sindong Malam pemirsa, dua petugas Rumah Sakit Elim Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan dianiaya kerabat pasien. Korban menderita luka lebam di mata bagian kiri akibat dipukul pelaku. Dua petugas medis di Rumah Sakit Elim Rantepao, Toraja Utara dianiaya rekan pasien saat bertugas. Kejadian bermula saat pelaku datang ke unit gawat darurat Rumah Sakit Elim bersama temannya yang mengalami luka di kepala. Setelah pasien mendaftar di loket dan diarahkan ke ruang tindakan untuk mendapatkan perawatan medis, tiba-tiba pelaku merusak benda yang ada di rumah sakit. Saat ditegur oleh petugas medis untuk menjaga ketenangan, pelaku justru menganiaya petugas medis. Korban alami luka lebam di mata bagian kiri akibat dipukul pelaku. Pelaku juga melakukan pemukulan kepada seorang petugas loket UGD. Atas kejadian tersebut, pihak rumah sakit akan memproses hukum. Juga mendukung saudara kami ini untuk melanjutkan kasus ini kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum yang berlaku. Masyarakat berharap proses hukum berjalan adil serta pelindungan terhadap tenaga kesehatan semakin diperkuat agar dapat bekerja dengan aman dan profesional. Dengan informasi pemirsa, kebakaran pabrik makanan di Tulungagung, Jawa Timur ini terbakar akibat tumpahan minyak di dekat tungku penggorengan. Dan di lokasi yang tidak jauh, rumah warga ini hangus terbakar akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor. Habis sangke ini kebakar. Ayo, sebelah kanan kiri, Sebuah pabrik makanan di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat tumpahan minyak di sekitar tungku penggorengan yang tersulut api saat karyawan sedang melakukan proses menggoreng. Satu mobil pemadam, satu armada tangki suplai air, dan satu kendaraan rescue dari pemadam kebakaran Kabupaten Tulungagung dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 40 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara itu, kebakaran juga terjadi di Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Tulungagung. Sebuah rumah milik seorang lansia berusia 71 tahun terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit kemudian.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami syok dan dibawa ke fasilitas kesehatan. Desa Ngebong, Kecamatan Baga terjadi kebakaran. Objek yang terbakar sebuah rumah di sisi sampingnya atau dapur untuk tempat memasak. Petugas mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat memasak dan memastikan sumber api mati sebelum meninggalkan rumah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, sopir angkot terekam kamera dashboard berkendara secara ugal-ugalan di Bogor, Jawa Barat. Sopir angkot ini menabrak pengemudi ojek online kemudian kabur. Aksi ugal-ugalan seorang sopir angkot yang melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Juanda, Kota Bogor, Kamis malam terekam dashcam pengendara. Bahkan sopir angkot juga menabrak pengemudi ojek online yang tengah berkendara hingga membuat korban terjatuh. Usai menabrak, sopir angkot melarikan diri hingga akhirnya berhasil diamankan polisi pada Jumat siang. Untuk korban, informasinya ojol, dan saat ini kami menunggu mudah-mudahan korban segera melaporkan kepada kami sehingga kami bisa meminta keterangan dari yang bersangkutan. Itu lagi Sedang berjalan, sama-sama berjalan. Polisi kini berupaya mencari keterangan korban yang belum melapor pasca kejadian tersebut. Pihak kepolisian juga telah mengamankan mobil angkot sebagai barang bukti penyelidikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, taksi listrik ditinggalkan sopir mendadak mundur hingga menabrak kaca restoran di Tangerang, Banten. Sopir meninggalkan taksi ini bermaksud menghampiri pengemudi mobil lain yang menabrak taksinya. Inilah detik-detik sebuah mobil taksi bertenaga listrik yang mundur tanpa pengemudi hingga akhirnya terhenti ketika menabrak kaca sebuah restoran pada Jumat kemarin. Akibat hantaman cukup keras, kaca hancur berantakan. Noval Andrian, salah seorang pekerja restoran, menuturkan kejadiannya bermula ketika mobil taksi hendak keluar usai mengisi daya baterai mobilnya, namun justru ditabrak mobil lainnya. Sopir taksi pun keluar ruang kemudi tanpa mematikan mesin mobil untuk menghampiri pengemudi yang menabraknya. Namun tak disangka, mobil melaju mundur sendiri. Jadi memang dari depan dulu bukan sopir itu mundur, memang posisinya nggak ada drivernya sih gitu. Jadi terjun bebas aja dia belakang tuh kan. Nah, posisinya gitu aja sih. Jadi untuk sampai saat ini kebetulan kita udah mediasi juga sama yang bersangkutan ya, sama drivernya, dia mau tanggung jawab terkait masalah kejadian yang ini. Sehari-hari terdapat puluhan taksi listrik yang mengisi daya di bagian belakang restoran. Atas kejadian ini, sopir taksi bersedia mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari kelalaiannya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.